Halo guys, ketemu lagi di program Berita Sepekan Kamu, Top 5 News of the Week. Minggu ini ada beberapa berita menarik yang sayang kalau kamu sampai nggak tahu. Kita mulai dari berita pertama. Di berita pertama, ada ribut-ribut antara ibu dari politisi PDIP Arteria Dahlan dengan seorang wanita yang katanya adalah keluarga dari TNI. Berawal dari adu mulut di Bandara Soekarno-Hatta, lantas berita ini menjadi viral karena sang wanita yang mengaku kerabat seorang jenderal lantas pergi dijemput mobil dengan plat dinas TNI. Bahkan, wanita yang belakangan diketahui namanya adalah Anggiat Pasaribu melaporkan ibu Arteria Dahlan ke Polresta Bandara Suta. Arteria bereaksi keras dengan meminta bantuan Panglima TNI dan KSAD untuk mencari tahu latar belakang wanita tersebut. Masalah ini bahkan sampai dikonfirmasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tapi masalah ini sudah selesai sekarang. Anggiat Pasaribu sudah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Arteria Dahlan dan ibunya Wasmiar Wahab di Kompleks Parlemen Senayan hari Kamis 25 November kemarin dan telah mencabut laporan yang ia buat sebelumnya. Gimana menurut kamu soal berita yang ini? Sementara di berita kedua, gelombang unjuk rasa buruh terjadi di beberapa daerah hari Kamis 25 November kemarin. Mulai dari Jakarta, Bandung, hingga beberapa kota lainnya. Selain menolak penetapan UMP 2022 yang dianggap kecil dan tidak pro rakyat, dalam demo ini buruh juga mengawal putusan MK soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan ini, MK memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, dalam masa perbaikan ini, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Atas putusan MK, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) mengaku kecewa yang hanya mengabulkan sebagian gugatan atas judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. KSBI menilai putusan Mahkamah Konstitusi ini belum memenuhi seluruh keinginan aliansi buruh dan tetap memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan Undang-Undang selama 2 tahun. KSBI menyebut akan terus menggelar aksi hingga mogok kerja. Sementara pemerintah dan DPR mengaku bakal menjalankan putusan MK. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sambil melakukan perbaikan seperti yang diperintahkan dalam putusan MK. Sementara DPR menyebut akan mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Setelahnya, DPR akan mengambil langkah sesuai mekanisme yang ada. Gimana menurut kamu soal Undang-Undang Cipta Kerja? Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap adanya praktik jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN sebelum dirinya memimpin. Maharnya nggak main-main, bisa mencapai 25 miliar untuk posisi Direktur Utama BUMN. Dalam talk show di kanal YouTube Akbar Faisal, pengakuan Erick ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap isu bisnis PCR yang dikaitkan kepadanya. Yang mungkin sebagai bagian dari pembersihan di BUMN, Pak Erick juga harus melaporkan hal tersebut ke penegak hukum, supaya ada langkah dalam penindakan dan efek jera. Gimana menurut kamu? Nah, kalau di berita keempat datang dari istana. Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur kepala daerah. Peringatan keras presiden ini tentu bukan tanpa alasan. Gimana nggak mau ditegur? Serapan anggaran APBD 2021 sebesar 226 triliun rupiah ternyata masih mengendap di bank. Padahal ini sudah mau akhir tahun. Kekesalan presiden ini tentunya wajar, lantaran apa yang dilakukan kepala daerah yang masih saja menyimpan dana APBD di bank kembali terulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Presiden pun meminta para kepala daerah segera merealisasikan APBD sebelum pergantian tahun ini. Padahal di tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar 642 triliun rupiah untuk dana transfer ke daerah mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden bahkan heran, pemerintah daerah banyak bicara ingin mencari investor, tapi di sisi lain justru malas merealisasikan anggaran.
Ayo para gubernur, bupati, wali kota, masa iya sih setiap tahun ditegur terus sama presiden soal realisasi anggaran? Gimana tuh teguran presiden menurut kamu? Nah, kita sampai di berita terakhir. Menurut kamu copet adanya di mana? Di pasar? Terminal? Nggak juga. Nah, ternyata ada sindikat copet internasional di ajang balap WSBK Mandalika. Baru-baru ini polisi berhasil menangkap 8 orang. 4 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oh iya, komplotan copet ini ternyata masih satu keluarga. Mereka diringkus saat beraksi di gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika. Komplotan pencopet ini pastinya punya peran yang berbeda. Mulai dari pengalih perhatian, eksekutor, hingga pengumpul barang curian. Yang lebih parahnya lagi, dari keterangan tersangka, terungkap mereka juga berniat mengundang sindikat copet lintas negara dalam gelaran MotoGP yang rencananya akan digelar pada Maret 2022 mendatang. Untuk mengantisipasi aksi sindikat copet internasional ini, Polda NTB telah berkoordinasi dengan Polda di beberapa daerah. Nah, ternyata tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai harta benda kamu berpindah tangan pas lagi asik nonton balapan internasional di sirkuit Mandalika. Oke, itu 5 berita pilihan buat kamu. Yang mana berita favoritmu? Jangan lupa like, komen, subscribe dan video ini. Gue Banu Maulana, pamit, sampai ketemu.